sebuah desa di Mesir yang dipenuhi oleh anak-anak penghafal Quran. Arobul Quran sebenarnya nama baru bagi desa yang terletak di provinsi Manufia ini. Sebelumnya desa yang terletak sekitar 70 km utara Kairo ini bernama Arobul Ram. Namanya diubah menjadi Arobul Quran karena semaraknya dan banyaknya penghafal Al-Quran di desa ini. Ada cerita unik di balik perubahan nama tersebut. Sebuah kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa tersebut, bahwa beberapa orang ulama di desa bermimpi melihat Rasulullah SAW mengunjungi tempat-tempat belajar Al-Quran di desa tersebut. Sejak itulah desa itu berubah nama menjadi Arobul Quran. Ada sekitar 100 pusat-pusat pendidikan Al-Quran di desa ini dengan populasi penduduk sekitar 30.000 orang. Hampir setiap rumah ada seorang hafiz Quran. Subhanallah. Pendidikan Al-Quran sejak dini menjadi salah satu kunci keberhasilan metode belajar Al-Quran di desa ini. Metode yang digunakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Isham Yusuf, cocok diterapkan mulai dari anak-anak usia 4 tahun hingga orang dewasa. Metode yang disebut dengan Nur Robani. Metode ini juga dapat digunakan oleh orang non-Arab. Syekh Isham Yusuf sendiri telah berkali-kali ke luar negeri untuk mengajarkan metode ini. Metode ini telah berkembang di berbagai negara Arab, bahkan hingga keluar Arab. Kemasyhuran desa ini akan hafiz Al-Qurannya telah menjadikan berbagai warga di penjuru Mesir dan negara lainnya datang untuk belajar Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Salah satu tanda dari mukjizat itu adalah Al-Quran lebih mudah untuk dihafal. Bahkan, para ulama dari zaman dahulu rata-rata hafal Al-Quran sejak usia belia. Desa Arobul Quran semakin membuktikan bahwa Allah benar-benar telah memudahkan Al-Quran bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Sebagaimana yang diulang-ulang di dalam surat Al-Qamar. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini akan kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Allah Ta'ala telah memuliakan manusia dan Allah angkut mereka di darat dan di laut. Hal ini Allah nyatakan dalam firman-Nya, surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dari seluruh permukaan bumi yang luas ini, Allah telah mempersiapkan daratan sebagai tempat tinggal manusia. Meski 3 kali lebih kecil dari lautan, daratan masih sangat luas untuk menampung seluruh manusia. Tetapi, bukan berarti tak ada manusia yang memilih untuk mendiami perairan. Salah satu yang cukup terkenal dan unik adalah apa yang dilakukan oleh penduduk Uros yang terletak di perbatasan antara negara Peru dan Bolivia. Mereka lebih memilih untuk mendiami permukaan danau Titicaca yang terletak di ketinggian pegunungan Andes. Mereka mendiaminya dengan cara menyusun totora, sejenis tanaman alang-alang hingga menjadi seperti pulau yang terapung. Ilalang-ilalang ini disusun dan dijadikan satu, kemudian diikatkan ke suatu struktur dasar terapung seperti ponton. Hasilnya adalah seperti rakit raksasa. Dan hebatnya, mampu menahan beban yang berat dan besar. Danau Titicaca, tempat pulau-pulau terapung ini terletak di pegunungan Andes pada ketinggian 3.821 di atas permukaan laut, dengan luas 8.300 km persegi. Hal ini menjadikannya sebagai danau tertinggi di dunia dan terluas di Amerika Selatan. Danau ini memiliki suhu yang dingin sekitar 10-14 derajat Celcius.
Di atas danau Titicaca ini mengapung sekitar 44 pulau. Setiap pulau juga disebut sebagai desa Uros karena memang hanya memuat satu desa. Desa-desa yang mengapung di atas danau ini memberikan panorama yang terlihat cantik dan indah. Setiap desa biasanya terdiri atas 8 kepala keluarga. Aktivitas penduduk dilakukan di atas alang-alang. Selama mereka tinggal di desa yang unik ini, belum ada satupun pulau yang tenggelam. Alang-alang yang mereka gunakan sebagai pondasi pulau ini tumbuh secara alami di tepi danau. Orang-orang Uros membawa tanaman ini untuk memperkuat pulau dengan meletakkannya di atas permukaan. Pulau-pulau ini sebenarnya cukup mutakhir dan bisa dipaksa dibebangi, tetapi juga harus diperbaiki secara berkala untuk memelihara kekuatannya. Ketika ilalang-ilalang tua mulai terlepas dari struktur dasarnya, ilalang-ilalang baru menggantikannya di permukaannya. Keunikan desa ini kemudian mengundang daya tarik wisatawan di Peru. Traveler yang melakukan pelesiran ke daerah perbatasan ini tidak pernah melewatkan untuk menjejakkan diri di atas tumpukan alang-alang yang mengapung. Selain bentuk pulau-pulaunya yang unik, suasana desa Uros terlihat seperti bumi perkemahan. Rumah-rumah yang mereka jadikan tempat bernaung menyerupai tenda kemah. Tapi ternyata rumah-rumah ini juga terbuat dari susunan batang alang-alang. Kehidupan di Kepulauan Uros sangat sederhana. Setiap harinya, mereka mempertahankan hidup dengan memancing dan menjual berbagai macam kerajinan dari alang-alang kepada wisatawan yang datang. Sebuah legenda yang menyebut penduduk Uros bertempat tinggal di Danau Titicaca ini adalah sebagai bentuk pelarian dan perlindungan atas peperangan yang saat itu terjadi. Sedangkan para ahli antropolog memperkirakan kemungkinan besar dikarenakan persaingan ketat dengan suku-suku lainnya kala itu, sehingga mereka tidak mendapat wilayah daratan sebagai tempat berlindung dan memutuskan membuat daratan di atas danau. Allah Ta'ala yang memberi, Allah juga yang mengambil. Allah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendakinya dan menarik nikmat dari mereka yang Allah kehendaki. Dan itu semua sangat mudah bagi Allah. Dengan cara dan peristiwa yang tak pernah diduga oleh manusia. Kalimat ini mungkin bisa menggambarkan apa yang terjadi pada desa Soina. Desa yang terletak di bagian pesisir utara Rusia ini tadinya merupakan desa yang kaya akan hasil ikan. Penduduknya pun hidup makmur sejahtera. Tapi ternyata cerita bahagia itu tak berlangsung lama. Bahkan kini desa yang terletak dekat lingkar Arktik Kutub Utara ini terlihat seperti gurun pasir karena tertimbun pasir. Desa Sonya pertama kali dihuni pada tahun 1930-an. Kala itu, tercatat 1.500 orang Rusia berbondong-bondong ke tempat ini karena lautnya kaya dengan ikan. Akibat eksploitasi ikan besar-besaran, tahun 1950, kehidupan ikan di lautnya menipis. Nelayan kesulitan mencari ikan, kalau mau mereka harus lebih masuk ke wilayah lingkar Arktik Kutub Utara. Namun, terlalu beresiko. Belum selesai musibah tersebut, bencana alam pun muncul. Para penduduk desa Soina kaget sebab bukit-bukit pasir yang tadinya jauh lokasinya tertiup sampai ke desa. Lama-kelamaan, pasir-pasir yang tertimbun di desanya semakin banyak sampai menenggelamkan rumah. Usut punya usut, faktor cuaca merupakan kerusakan lapisan es dan angin barat yang menjadi penyebabnya. Dan tak sampai 1 tahun, seluruh rumah di desa Sonya tertimbun pasir. Beberapa orang menyiasatinya dengan terus menutup pintu dan keluar dari jendela yang lokasinya lebih tinggi. Kini, hanya 300 orang yang masih bertahan di desa Sonya. Mereka pun mulai pintar-pintar menangkap ikan dan beralih ke profesi lain menjadi pemburu angsa. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, walaupun rumah dan jalanan di sana sudah tertimbun pasir. Begitulah manusia, tidak pernah tahu apa yang akan menimpanya. Maka, nikmat apapun yang kita peroleh, jangan sampai menjadikan kita sombong, menganggap bahwa seluruh nikmat tersebut merupakan hasil dari jerih payah dan pikir kita sendiri. Sehingga melupakan Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Lupa bersyukur kepadanya yang telah memudahkan segalanya. Sehingga kita bisa mencapai apa-apa yang telah kita dapatkan hari ini.
Jangan menjadi orang seperti yang dikisahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi tentang seorang yang Allah beri karunia berupa kebun yang tumbuh subur dan dialiri sungai di antara pohon-pohonnya, kemudian memberikan hasil pertanian yang sangat melimpah. Seakan ia telah memiliki segalanya, harta, kehormatan, dan berbagai keistimewaan lainnya. Namun semua karunia tersebut tidak menjadikannya bersyukur, sebaliknya, ia justru kufur, sombong, dan melupakan Allah yang telah memberinya semua nikmat dan karunia. Pernyataan congkaknya tersebut Allah rekam dalam surat Al-Kahfi ayat 35 hingga 36. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, maka pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-36. Meski telah ada yang mengingatkannya, tapi tetap tidak digubris. Si pemilik dua kebun masih diliputi kesombongan yang sangat. Hatinya tak melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan bisnis perkebunannya. Ia menyangka semua yang dihasilkan kebunnya adalah jerih payahnya sendiri. Dan Allah Ta'ala kemudian menghukumnya dengan memporak-porandakan kebun dan segala pepohonan yang ada di dalamnya. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Pikun merupakan penyakit yang menyerang daya ingat, pikiran, dan emosi seseorang. Penderita penyakit ini, daya ingatnya akan terganggu sehingga membuatnya sulit berpikir dan emosi menjadi tidak stabil. Pikun bukanlah proses normal dari penuaan, dapat dialami siapa saja dan dari berbagai usia. Namun orang tua lansia memang lebih rentan mengalaminya. Tahun 2005, terdapat 24,3 juta orang yang mengalami pikun di seluruh dunia. Tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 35,6 juta. Mengalami gangguan saat berkomunikasi juga bisa dialami oleh penderita penyakit ini. Mereka akan sulit untuk fokus dan memahami keadaan di lingkungan sekitar. Bahkan, penyakit ini juga bisa membuat seseorang menjadi lupa akan keberadaan mereka dan tidak tahu jalan pulang. Dalam Al-Quran, pikun disebut dengan umur yang paling lemah. Istilah ini menunjukkan fase tertentu dari perjalanan umur manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." Quran Surat An-Nahl ayat 70. Orang yang berada pada fase pikun, Allah ibaratkan seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Rasulullah SAW juga berlindung dari kepikunan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bakhil dan malas, dari tua dan umur yang paling lemah, pikun, azab kubur, fitnah Dajjal, dan fitnah kehidupan, dan fitnah kematian." Hadis riwayat Muslim. Salah satu cara mencegah kepikunan adalah dengan terus-menerus memfungsikan otak dan mengajaknya berpikir. Maka, membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Ta'ala merupakan cara terbaik untuk menghindarkan diri dari kepikunan. Apalagi Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam berbagai ayatnya memang menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit. Kemudian dengan banyak berzikir, hati akan tenang. Karena stres yang berkepanjangan menjadi salah satu pemicu demensia dan Alzheimer. Ketakutan atau kekhawatiran tentang sesuatu, misalnya pensiun, takut ditinggal anak-anak yang menikah, atau khawatir tak mendapat kasih sayang cukup dari pasangan. Stres itu akibat hati tak tenang. Maka Islam mengajarkan agar setiap saat, setiap keadaan, kita selalu sertakan asma Allah dan itu akan membantu terjauh dari kepikunan. Di Belanda, di sebuah desa yang bernama De Hogeweg,
dibuat sebuah lingkungan yang dikhususkan bagi penderita kepikunan dan Alzheimer. Karena kondisi sosial yang mungkin terganggu akan membuat penderita menjadi sulit untuk menjalani kehidupan yang normal. Desa De Hogewijk, begitulah namanya, menyediakan 23 rumah, taman, restoran, bar, teater, dan beberapa toko untuk tempat berbelanja. Di tempat ini terdapat 152 penderita demensia dan Alzheimer yang sudah lama mengidap penyakit ini. Di desa ini para penderita pikun dan Alzheimer bisa merasakan hidup bebas layaknya orang normal. Mereka melakukan berbagai aktivitas seperti jalan-jalan di taman, berbelanja ke supermarket, dan berkumpul bersama kelompok penderita lainnya. Tidak ada yang mengganggu dan merasa diganggu oleh para penderita penyakit ini. Hanya saja, terdapat beberapa pengaruh yang dapat membantu para pasien untuk melakukan aktivitasnya. Pemirsa, Amerika Serikat merupakan negara yang terkenal dengan kebebasan dan kesetaraan penduduknya, termasuk kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Poligami dianggap bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga hukum negara Paman Sam mengharamkan praktek menikah lebih dari satu perempuan, bahkan menganggapnya sebagai kejahatan. Tapi ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi warga yang tinggal di Centennial Park, Colorado, Amerika Serikat. Di desa ini, sebagian besar penduduknya justru melakukan praktek poligami. Dan para wanita mereka tidak keberatan dengan hal tersebut. Ada banyak alasan mengapa para pria di desa ini berpoligami. Berbeda dengan mayoritas warga Amerika Serikat, mereka menyebut komunitasnya All American Families atau keluarga Amerika seluruhnya dalam arti sebenarnya. Di antara mereka ada yang beralasan bahwa berpoligami berarti menambah tenaga kerja untuk membangun rumah-rumah baru. Warga di Centennial Park pernah membangun rumah baru di dekat rumah induk hanya dalam 2 hari. Itu karena banyak anak, sehingga banyak sukarelawan yang bisa diperbantukan. Selain itu, poligami juga terkait dengan keyakinan mayoritas warga Centennial Park yang menganut diperbolehkannya praktek poligami. Pemirsa Hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Semoga kebersamaan kita kali ini memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.